jiwa ini dia akan mengidentifikasikan dirinya adalah dia. Iya. Nah, jadi ketika kita meditasi kita akan mampu memisahkan entitas itu sehingga oh ternyata saya bukanlah rasa yang ini. Rasa saya yang sesungguhnya adalah lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi, pada akhirnya dalam bentuk cahaya kecil itu. Dari situ baru kita oh ya saya adalah bukan itu gitu. Itu lapisan-lapisan yang ini dibahas. Pada saat meditasi kan ada air gemericik kadang. Itu fungsinya untuk apa bagaimana? Nah, manusia itu kan dipengaruhi oleh tiga stimulus visual. Itu kenapa harus tempatnya itu di gunung, di pantai, ada gambaran yang tenang. Visualnya itu agar membantu dirinya itu lebih ke dalam gitu. Atau menutup mata. Terus kedua itu auditori. Nah, jadi membutuhkan air, kedamaian, musik, suara apa yang membuat menstimulasi jiwanya itu tenang gitu. Karena seperti yang tadi itu, jiwa mengidentifikasikan dirinya, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia rasa, apa yang dia raba. Nah, jadi untuk membantu jiwa itu masuk ke dalam, menggunakan alat bantu dari luar sehingga lebih mudah ke dalam. Nah, itu biasanya digunakan oleh yang baru-baru mulai. Gitu, baru-baru mulai meditasi. Kalau misalnya yang saya sendiri ya, meditasi yang sudah lama dan memang praktisi, kondisi apapun, dalam keadaan sakit gigi, saya meditasi ini tuh. Sakitnya memang keras sekali sakitnya itu, tapi yang sakitnya tajam banget misalnya berapa persennya gitu, itu bisa seperti diredupkan sedikit. Gitu. Makanya ada kekuatan anestesi juga dalam meditasi itu ya. Gitu. Nah, jadi gimana gemericik air, musik, aroma dupa, aroma essential oil itu membantu kita meditasi kita tuh lebih dalam lagi. Oke. Dua pertanyaan terakhir barangkali Begawan sebelum kita nanti pamit. Ini barangkali agak dikupas lebih dalam. Yang pertama tentang bagaimana kemudian cara yang paling tepat ya, treatment yang paling tepat supaya seseorang itu yang mengalami kesulitan terhadap jodoh itu bisa teratasi. Itu kira-kira treatmentnya bagaimana? Yang kedua, saya pengen tahu mappingnya orang yang meninggal itu kira-kira jiwa kita nanti, diri kita itu di mana? Fase-fase alamnya bagaimana menurut keyakinan panjenengan sehingga kita nggak kaget lagi. Oh, aku dulu udah pernah belajar di Pasraman. Oh, gini. Nah, itu bagaimana itu, kawan? Pertama tadi tentang jodoh. Iya. Cek dulu diri sendiri. Apakah memang merindukan jodoh atau tidak? Ya kan? Karena kembali ke diri sendiri kan. Diri sendiri dulu. Karena banyak sekali kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Betul. Karena lingkungan kita, teman-teman kita pada menikah, punya jodoh, punya anak, terus kita ikut-ikutan gitu. Padahal kita nggak mikir sedikit pun, nggak ada perasaan ingin menikah kok. Ngapain harus jadi orang lain? Belum jadi basic need gitu ya? Iya. Jadi jodoh tidak jodoh itu bukan persoalan hidupnya, bukan itu persoalannya. Jadi jodoh itu apakah kita memang membutuhkan jodoh, sedang memikirkan jodoh, atau merindukan jodoh, atau ada satu panggilan untuk itu apa tidak? Kalau enggak, ya jangan dipaksakan. Maksudnya itu dulu, dan diri kita sendiri yang tahu itu, ya, diri kita sendiri yang tahu. Ketika kita terlalu sering diejek, sering diketawain, sering dihina, sering ditanya-tanya, akhirnya ada ego kita, ego personal kita itu melunjak. Dan kok saya seperti bukan orang lain, kok mereka inginnya saya itu begini, saya nggak terima ini. Nah, ego kita akhirnya maju, tidak menjadi diri kita sendiri, tidak menjadi diri kita sendiri. Ego personal kita maju untuk melindungi bosnya, diri kita. Sehingga kita mencari tahu, saya harus cari jodoh, saya harus cari pasangan. Ketika ketemu pasangan sebetulnya bukan itu, kemudian menikah karena dihina, diejek, dibully dan lain sebagainya, dia sepanjang pernikahannya tidak bisa jadi dirinya sendiri, tidak bisa bahagia, dan pada akhirnya ya berantakan gitu. Jadi kalau saya sendiri bukan soal jodoh nggak jodoh, kamu bahagia nggak dengan dirimu sendiri, itu dulu. Ketika bahagia dan kemudian sepertinya saya ini harus menikah, dan dorongan dari dalam datang, bukan karena pengaruh dari luar. Ketika itu terjadi, baru buatlah kelayakan, bangun diri. Ketika layak dirimu itu menemukan jodoh yang sudah ditetapkan, ketemu dia. PR-nya adalah kelayakan. PR-nya kelayakan. Jangan mencari, jangan mengejar.
kelayakan kan? Iya. Mau kaya kan juga kelayakan. Betul. Kita nggak bisa nombok soalnya. Sudah layak apa belum Iya, jadi orang udah kaya layak. gitu Ah. kira-kira ya. Sama seperti kita mau sepeda motor. Dia bisa bawa sepeda motor. Dia keren, pikirannya besar, siap, tapi umurnya baru 10 tahun. Betul. 10 tahun. Dia sering bawa sepeda, terus kadang-kadang motor dicoba-coba, tapi masih di lingkungan di situ. Ketika saya sudah bisa bawa sepeda motor nih, beliin saya motor dong. Iya. Kan nggak wise kalau kita beliin. Betul, Kita karena kasih, memang- kamu belum layak. Iya, gitu. belum layak. Nah, ketika soal jodoh, anggaplah umur sudah 30-an, perekonomian sudah oke. Kalau secara ini sudah layak, tapi hati saya ini harus saya bangun, apakah saya memang menuju hidup saya untuk itu atau tidak. Kalau tidak, pasti ada tugas lain yang menunggu, yang harus diselesaikan, yang memang sebagai tugas jiwa. Gitu, the purpose of life gitu. Tugas jiwa memang, kamu tidak harus menikah untuk menemukan kebahagiaan dan juga meneruskan dharma hidupmu gitu. Seperti itu. Nah, jadi kelayakan dulu, bangun dirimu kalau memang ada panggilan untuk mencari jodoh gitu. Kalau misalnya ada yang selalu ditemui jodohnya, karena jodoh manusia itu nggak satu di dunia ini. Gitu ya. Dia akan ketemu banyak jodohnya, karena itu jodoh itu frekuensi dia. Gitu. Jodoh ini frekuensi dan sering menjebak di dalam perjalanan rumah tangga orang, karena hubungannya dengan karma masa lalunya dulu. Gitu. Ketika itu ditemui, wah itu galau itu, makanya orang bisa mengalami berbagai macam guncangan di situ. Sudah punya anak, punya istri, punya suami, kemudian jodoh karmanya ditemui di situ dalam satu perjalanan. Lawan jenis pula, umurnya nggak jauh-jauh, wah udah, itu pusing. Mano maya kosa, pikiran itu kacau itu. Karena digerakkan oleh wijenana, wisdom body. Wisdom body mengatakan kamu harus jatuh cinta sama orang itu udah gitu, itu kacau. Masa lalunya itu. Masa lalu. Nah, ini harus dibereskan dalam meditasi. Kalau itu nggak diberesin, jadi karma baru lagi. Waduh. Jadi karma baru lagi. Oke. Gitu. Nah, jadi yang kita disebut perselingkuhan di zaman sekarang yang banyak sekali itu adalah proses yang banyak. Pertama, digerakkan oleh nafsunya, digerakkan oleh panca inderanya, digerakkan karena eksistensinya yang belum terpenuhi, dan juga yang paling dahsyat adalah digerakkan oleh karma. Kalau ini yang menggerakkan, jangankan kalau masalah nafsu, misalnya saya nih ketemu wanita cantik-cantik nih semua, saya nggak kenal sama mereka, karma saya belum pernah ada di situ. Ketika saya hening rasakan, nggak ada karma manapun. Secantik apapun, seberat apapun dia menggoda, dia telanjang bulat di depan saya ditelanjangin misalnya, itu nggak akan tersentuh, karena nafsu saya tidak hidup di situ. Tapi kalau saya ketemu dengan jodoh karma saya di masa lalu, mungkin pernah jadi istri saya, suami atau apa, itu ketemu, sekalipun dia wajahnya yang biasa-biasa saja, dia duduk hanya dengan senyum yang tenang, itu getarannya dahsyat itu. Sampai begitu. Wah, bisa seperti itu. Makanya ini juga mempengaruhi orang-orang mengambil keputusan itu jadi salah gitu. Betul. Karena karma ini akan menggulung kita untuk selalu terus hadir di muka bumi menjalankan skenario hidup seperti itu. Terus treatment meditasinya bagaimana kalau begitu? Wih, ini berat nih. Treatment meditasinya jelas memang harus mohon maaf. Iya. Mohon maaf karena zaman dulu kehidupan sebelumnya kita menjalankan tugas suami istri itu belum tuntas. Gitu. Sehingga dia datang menggoda kehidupan kita bagi kita yang sudah berkeluarga. Iya. Gitu. Kalau sudah tuntas, nggak akan ada karma orang mengganggu hidup keluarga kita. Kenapa kita sebut mengganggu? Kadang-kadang bukan dia mengganggu, artinya karma ini yang menjadikan kita itu berproses seperti itu, terjadi seperti itu. Gitu. Nah, ini harus dinetralisir dengan permohonan maaf dan kemudian dijauhkan dan sampaikan kepada orang itu. Sepertinya ini ada yang nggak benar, ada rasa, dan itu sejati juga loh. Jangan pikir hanya dari sejati, rasa sejati. Ntar dulu yang rasa sejati cinta si orang tua kepada anak itu sejati juga gitu, seperti matahari ke bumi kan gitu. Nah, ketika orang jatuh cinta yang nggak jelas, nggak ada juntrungannya, nggak ada apa, dia merasakan gelora yang begitu indah di dalam hatinya, sehingga dia terbawa untuk menyapa, merasakan kebahagiaan yang tanpa syarat. Nah, ini harus dikomunikasikan, di treatment dikomunikasikan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
gitu. Dan harus eling dan waspada. Eling waspada. Benar waspada bilangnya? Ya, waspodo. Waspada ya. Baik, Begawan. Ya. Tadi kita sempat diskusi nih terkait dengan perselingkuhan merupakan bagian dari sebuah karma manusia. Salah satunya. Terkait dengan ini barangkali yang paling terakhir ingin saya tanyakan. Saya ingin mendapatkan kejelasan ya. Setelah ruh terpisah dari jasad itu kira-kira kemana arahnya, fase-fase alam yang harus dilewati sampai kemudian bisa menuju ke nirwanan jati lah, itu bagaimana itu Begawan? Ini pembahasan yang lumayan panjang sebetulnya. Seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa tubuh kita adalah satu kota 9 pintu. Satu kota 9 pintu. Kita sering menggunakan salah satu dari pintu-pintu ini untuk berinteraksi dengan dunia luar, kan gitu. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, mulut, dan kemaluan sama pembuangan yang ada di bawah. Lubang mana yang terlalu sering dan lebih ini digunakan? Biasanya roh kita akan menggunakan salah satu pintu itu untuk keluar. Nah, ketika keluar dari salah satu pintu itu pengalaman hidup dan kembali pada dunia ini sesuai dengan keterikatan terhadap karma hidup orang itu sendiri. Gitu. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa agama diturunkan untuk mengajarkan bahwa kita ada eksistensi yang maha di dalam kehidupan ini untuk dijadikan tujuan akhir. Salah satunya dalam agama tersebut ya tentang disiplin hidup dan kemudian tujuan dan lain sebagainya. Nah, ini di saat sekarang karena agama sering sekali membawa persoalan, jadi ada istilah spiritual karena sifatnya lebih ke individu dan hak asasi. Siapapun boleh menggunakan cara apapun untuk menuju Tuhan. Ketika orang ini mulai menyadari dirinya memiliki satu muara atau tujuan yang tertinggi dan itu dijadikan sebagai patokan, lambat atau cepat atau berulang-ulang dia mengalami proses itu, dia akan sampai kepada yang Maha Kuasa. Tapi ketika dia masih dalam hidupnya ini terikat oleh yang namanya kenikmatan duniawi, suka dan duka, bahagia dan sengsara, dia akan kembali ke dalam hidup ini. Nah, dalam konsep yoga, neraka itu adalah keterikatan kita terhadap energi keburukan. Itu neraka. Contoh, misalnya Mas Hendra kalau sekarang lagi membenci si A, itu dan neraka itu dalam hidup ini. Sudah menggelar nerakanya sendiri. Ya, sudah menggelar nerakanya sendiri dan menjelang nerakanya sendiri selama hidup. Dan kemudian itu dalam hidup ini kalau belum dituntaskan, belum memaafkan, belum minta maaf.